Bayangkan, ini adalah tahun 1992. Sekarang, pejamkan mata Anda dan lakukan perjalanan waktu, hanya beberapa tahun ke depan, ke sebuah bengkel di pinggiran kota industri. Keheningan begitu tebal, hanya dipecahkan oleh tetesan air dari pipa. Di sebuah sudut, di bawah plastik abu-abu berdebu, terlihat sebuah bentuk yang familiar. Saat mendekat dengan jari, seseorang membersihkan punggung seekor binatang yang tertidur. Di sana, kusam tapi bangga, kuda bersayap yang sama. Tapi ia tidak lagi berlari di atas bukit pasir. Sekarang ia tergeletak di atas manual pembongkaran yang terlupakan, di atas penutup kotak perkakas yang tidak pernah digunakan siapapun. Raungannya telah padam selamanya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana seseorang bisa beralih dari menjadi juara dunia, menjadi sinonim kekuatan dan ketahanan di separuh dunia, menjadi hantu di katalog, menjadi anekdot nostalgia? Ini bukanlah kisah merek yang gagal karena melakukan hal yang salah. Ini adalah kisah epik dan tragis dari ambisi yang tak terkendali, ambisi yang lahir secara harfiah dari abu dan kelaparan. Ini adalah kronik dari mimpi industri yang berani bermimpi terbang lebih tinggi dari siapapun. Pada saat negara tempat ia dilahirkan hampir tidak bisa berdiri. Ini adalah kisah Pegaso. Dan semuanya dimulai seperti mitos-mitos besar dalam kehancuran mutlak. 1946, seekor kuda bersayap bangkit dari reruntuhan. Untuk memahami keajaiban Pegaso, pertama-tama kita harus menghirup udara zamannya. Kita berada di Spanyol pada tahun 1946. Perang Dunia Kedua telah berakhir di Eropa, tetapi di sini konflik internal berakhir 7 tahun sebelumnya, meninggalkan bekas luka yang jauh lebih dalam dan lebih dekat. Negara ini adalah lanskap fisik dan ekonomi yang hancur. Jalan raya, jembatan, jalur kereta api, hancur atau terbengkalai setelah bertahun-tahun pertempuran. Industri tidak ada atau usang. Isolasi internasional hampir mutlak. Spanyol tidak akan menerima rencana Marshall yang sedang membangun kembali Eropa. Ada kelaparan, kartu jatah, dan kebutuhan yang sangat naluriah untuk memindahkan barang. Untuk memindahkan material guna membangun kembali desa-desa. Untuk memindahkan hasil panen guna memberi makan kota-kota. Untuk memindahkan mesin guna mendirikan pabrik-pabrik. Dan untuk memindahkan semua itu, truk-truk dibutuhkan. Tetapi tidak ada truk. Beberapa yang selamat dari perang hancur berantakan, dan tidak ada mata uang asing untuk mengimpor kendaraan modern yang mulai beredar di Amerika Serikat atau di Eropa yang membangun kembali dengan kecepatan penuh. Dalam konteks kebutuhan ekstrem ini, penemuan lahir. Kebutuhan bukan hanya ibu dari penemuan, itu adalah bidan dari seorang raksasa. Pemerintah memahami bahwa kedaulatan nasional juga bergantung pada kedaulatan industri, membuat keputusan bersejarah. Tidak akan bergantung pada amal atau pinjaman asing untuk memiliki truk. Spanyol akan membuat truknya sendiri. Demikianlah, melalui dekret, lahirlah Perusahaan Nasional Truk SA, ENASA. Sebuah nama birokratis, dingin, untuk sebuah misi yang membara. Dan perusahaan ini membutuhkan sebuah merek, sebuah simbol yang mewujudkan tujuannya. Itu tidak bisa menjadi nama singkatan atau akronim teknis. Itu haruslah sesuatu yang berbicara kepada jiwa, yang menginspirasi. Dan seseorang di ruang rapat melihat ke mitologi Yunani dan menemukan Pegaso. Pilihan itu tidak bisa lebih simbolis, lebih berani, atau lebih indah. Pegaso, kuda bersayap, lahir dari darah Medusa, makhluk yang muncul dari kengerian. Tetapi Pegaso bukanlah monster, ia adalah makhluk mulia, murni, yang membawa petir Zeus dan yang setelah dijinakkan oleh pahlawan Bellerofonte, memungkinkannya mencapai prestasi yang mustahil, terbang ke Olympus. Metafora apa yang lebih baik untuk sebuah perusahaan yang lahir dari darah dan reruntuhan perang saudara, dengan misi untuk mengangkat sebuah negara dari tanah. Kuda bersayap tidak hanya mewakili kekuatan atau kecepatan, ia mewakili ambisi untuk melampaui. Ia mewakili kemauan untuk melepaskan diri dari gravitasi keadaan, untuk terbang di atas kesengsaraan dan keterbelakangan. Sejak hari pertama, logo kuda bersayap digambar dengan garis-garis yang kuat dan dinamis, lebih dari sekadar hiasan. Itu adalah sebuah manifesto.
sebuah pernyataan niat yang terukir di baja. Kita tidak hanya akan membangun truk, kita akan membangun legenda di atas roda. Tetapi setiap manifesto membutuhkan seorang nabi, seorang visioner yang mampu membentuk mimpi yang begitu besar. Dan pria itu datang dengan sebuah portofolio penuh desain Alfa Romeo dan pikiran yang bekerja pada kecepatan yang mustahil. Kejeniusan Wilfredo Ricard memimpikan Ferrari ketika roti pun langka. Di pucuk pimpinan proyek teknis Pegaso ditempatkan seorang pria yang pada dirinya sendiri adalah sebuah kontradiksi berjalan untuk Spanyol pada 1946. Wilfredo Ricard, seorang insinyur Catalan dengan reputasi internasional, datang dari memimpin kantor teknik di Alfa Romeo di Italia Mussolini, tempat ia merancang mesin balap dan mobil mewah. Dia adalah seorang teknisi elit, terbiasa dengan laboratorium canggih, paduan ringan, aerodinamika. Dan ia ditempatkan untuk memimpin sebuah proyek yang tujuan pertamanya adalah membuat truk pengangkut dasar untuk sebuah negara yang hancur. Siapapun pasti akan melihat ini sebagai langkah mundur, sebagai pengasingan profesional. Ricard melihatnya sebagai kesempatan unik, sebuah kanvas kosong. Filosofinya sesederhana revolusioner dan bertabrakan langsung dengan mentalitas yang lebih pragmatis dan berorientasi jangka pendek. Ricard percaya, dengan keyakinan yang hampir religius, bahwa untuk membangun truk terbaik di dunia, pertama-tama harus dibuktikan bahwa ia mampu menguasai teknik paling maju dan menuntut di dunia. Dan apakah teknik itu pada tahun 40-an? Yaitu mobil sport mewah, wilayah suci merek-merek seperti Ferrari, Mercedes-Benz, atau Maserati. Sementara negara itu berjuang untuk mendapatkan tepung dan semen, Ricard dan tim kecil insinyur setia mulai, dalam kerahasiaan mutlak, sebuah proyek paralel dan skandal, membuat supercar Spanyol. Hasilnya yang dipresentasikan di pameran mobil Paris pada 1951 mengejutkan dunia. Pegaso Z102. Itu bukan salinan atau adaptasi. Itu adalah mobil dengan modernitas yang luar biasa. Ia memiliki mesin V8 paduan ringan, dirancang dan dibuat sepenuhnya oleh Enasa, dengan poros bubungan ganda di atas kepala teknologi Formula 1 untuk saat itu. Ia bisa dipasang supercharger, mencapai lebih dari 300 tenaga kuda, menjadikannya mobil produksi paling bertenaga di dunia untuk sementara waktu. Sasisnya revolusioner, dengan rem tromol di keempat sisi, hal yang langka, dan perhatian yang luar biasa terhadap detail. Bodi yang spektakuler dipesan dari pembuat bodi terbaik Eropa, seperti Touring atau Saucik. Z402 dan evolusinya Z403 bukanlah kendaraan pengangkut. Itu adalah karya seni mekanis, patung bergerak yang bersaing langsung dengan Ferrari milik Enzo dan Mercedes pasca perang. Dan inilah yang paling menarik, hanya 86 unit yang diproduksi. Itu adalah proyek yang tidak akan pernah menghasilkan keuntungan. Tetapi ia memenuhi misinya dengan sempurna. Pembelinya adalah Shah Persia, diktator Dominika Rafael Leonidas Trujillo, jutawan Amerika, dan bangsawan Eropa. Pesan yang dikirim Pegaso dan secara luas Spanyol kepada dunia sangat jelas. Jangan remehkan kami. Kami bisa melakukan apa yang Anda lakukan, dan kami bisa melakukannya dengan sangat baik. Jika kami mampu melakukan ini, bayangkan apa yang bisa kami lakukan dengan sebuah truk. Ricard menggunakan Z102 sebagai kartu nama teknis yang memukau. Itu adalah bukti bahwa di bengkel Barcelona tidak hanya memasang sasis, tetapi juga berpikir, berinovasi, dan bermimpi besar. Bermimpi Ferrari ketika roti pun langka bukanlah pemborosan, itu adalah strategi pemasaran yang brilian dan suntikan kebanggaan bagi sebuah bangsa yang membutuhkan pahlawan. Tetapi sementara Z102 mendominasi berita utama, di pabrik yang sama, binatang lain, yang jauh lebih duniawi, mulai meraung dengan frekuensi yang akan mengubah wajah negara. Raungan pertama, truk untuk membangun sebuah negara. Sementara Z102 memukau di pameran, jantung Pegaso yang sebenarnya berdenyut di mesin bensin 6 silinder segaris yang keluar dari jalur perakitan pabrik Zona Franca Barcelona. Ini adalah kuda perang yang sesungguhnya, yang harus menerjemahkan mimpi menjadi kenyataan yang nyata.
Model-model pertama yang dikenal hanya sebagai Pegaso I, Pegaso 2, dan Pegaso Detache adalah kebalikan dari mobil sport mewah. Itu adalah fungsionalitas murni, ketangguhan, dan akal sehat yang terbuat dari baja. Tidak ada tempat untuk hiasan. Mereka dirancang dengan premis mendasar. Mereka harus berfungsi di negara di mana bengkel canggih bisa berjarak ratusan kilometer, di mana para mekanik belajar sambil jalan, dan di mana jalan, dalam kasus terbaik, adalah jalur tanah dan batu. Oleh karena itu, kesederhanaan mekanis adalah sebuah agama. Mesin-mesin, meskipun besar dan bertenaga untuk saat itu, memiliki arsitektur sederhana, dengan distribusi katup samping yang membuatnya lebih toleran terhadap penyetelan yang tidak sempurna dan lebih mudah diperbaiki. Kepala silinder dapat dilepas per silinder, sebuah detail brilian. Jika packing meleleh atau kepala silinder retak, tidak perlu membongkar seluruh mesin, hanya unit yang rusak yang diganti. Truk-truk itu berukuran terlalu besar. Gandar, rem, kopling, semuanya dibangun untuk bertahan lebih dari yang benar-benar diperlukan, mengantisipasi penyalahgunaan terus-menerus. Pegasus kuno ini tidak mencari rekor kecepatan atau konsumsi. Mereka mencari keabadian, dan mereka menemukannya. Segera bagian depan mereka yang membulat khas dan lambang kuda, bersayapnya menjadi gambar yang ada di mana-mana dalam semua pekerjaan rekonstruksi nasional. Merekalah yang membawa semen dan baja untuk membangun bendungan seperti Yesa atau Mequinenza. Trailer merekalah yang mengangkut balok-balok untuk tanur tinggi pertama dari industri baja Basque. Sasis merekalah yang menjadi dasar bus pertama yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan desa-desa terpencil. Mereka menjadi secara harfiah tulang punggung bergerak Spanyol pada tahun 50-an. Bagi para pengangkut, pria tangguh dan pragmatis, Pegaso memenangkan sesuatu yang lebih berharga daripada berita utama di surat kabar. Ia memenangkan rasa hormat dan kasih sayang mereka. Sebuah Pegaso menarik beban apapun, mendaki tanjakan apapun dengan muatan penuh, dan ketika sesuatu rusak, itu bisa diperbaiki dengan beberapa kunci, palu, dan sedikit kecerdikan. Itu bukan truk asing, dengan suku cadang yang tidak terjangkau dan diagram kelistrikan yang tidak dapat dimengerti. Itu adalah milik kita. Demikianlah lahir mitos praktis, dari lumpur dan oli yang ditambahkan ke mitos kemewahan dan teknologi. Pegaso telah mencapai sesuatu yang unik, menjadi impian mobil sport impian yang tak terjangkau sekaligus teman kerja yang andal bagi pengemudi truk desa. Ia telah menunjukkan bahwa ia bisa terbang dengan Z102, dan sekarang ia menunjukkan bahwa ia bisa berjalan dengan mantap di tanah yang paling terjal. Tetapi Pegaso tidak ditakdirkan untuk menjadi hanya seorang pahlawan lokal, tidak peduli seberapa besar pencapaian domestiknya. Kuda bersayap itu, setelah menunjukkan kekuatan dan keandalannya di jalan-jalan yang sulit di rumah, mengangkat pandangannya. Ia melihat ke Cakrawala, di luar Pyrenees, di luar Atlantik. Dan di Cakrawala itu, ia menemukan seluruh benua yang, anehnya, sangat mirip dengannya. Sebuah benua dengan jarak yang sangat jauh, jalan yang berkelok-kelok, iklim ekstrem, dan kebutuhan yang sangat besar akan transportasi yang andal dan sederhana. Amerika Latin tidak mengharapkan truk yang penuh elektronik, ia mengharapkan kuda perang. Dan Pegaso, yang baru saja selesai ditempa pasca perang Spanyol, memiliki baja yang sempurna. Fase pembangunan negara telah berakhir, sekarang saatnya penaklukan besar. Penaklukan Amerika dan puncak emas. Pegaso telah mendomestikasi lanskap Spanyol. Truk-truknya telah berubah dari sesuatu yang langka menjadi denyut nadi jalan raya itu sendiri, suara yang akrab seperti lonceng gereja. Tetapi sebuah perusahaan dengan nama kuda mitologis tidak bisa puas hanya dengan merumput di padang rumputnya sendiri. Pandangan para eksekutifnya, seperti para penjelajah kuno, beralih ke barat, menuju cakrawala yang luas dan menjanjikan yang ditawarkan Amerika Latin. Di sana mereka tidak akan menemukan pasar yang jenuh atau pesaing yang mapan. Mereka akan menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, kebutuhan yang sama. Amerika Latin, di tengah ekspansi kota dan industrinya, membutuhkan kendaraan yang kokoh untuk jalan yang seringkali tidak lebih dari janji di peta.
dan Pegaso perlu berkembang, tumbuh, berhenti menjadi fenomena lokal untuk menjadi pemain global. Bab ini bukan hanya tentang ekspor truk, ini tentang bagaimana sebuah mesin baja membentuk kerajaan kepercayaan di seberang lautan, dan bagaimana dari puncak kejayaan itu, retakan-retakan pertama, kecil dan tak terhentikan mulai terlihat. The Comet Truk yang membentuk kerajaan di Amerika Latin. Ekspansi internasional membutuhkan kuda pekerja. Dan Pegaso dengan kepekaan akan peluangnya yang tajam, berhasil menemukannya dalam aliansi strategis. Pada awal tahun 60-an, ia menjalin perjanjian kerjasama dengan Leyland Motors dari Inggris. Dari pernikahan yang nyaman ini lahirlah kendaraan yang, lebih dari yang lain, akan mengukir nama Pegaso dalam ingatan kolektif sebuah benua, Pegaso Comet. Comet tidak dirancang untuk memenangkan kontes keanggunan atau memecahkan rekor kecepatan. Itu dirancang dengan kecerdasan pragmatis dan mendalam. Keberhasilannya didasarkan pada 3 pilar yang merupakan musik di telinga setiap pengangkut Amerika Latin. Keandalan yang tahan bom, perawatan yang mudah, dan kemampuan beradaptasi yang hampir biologis. Secara mekanis, itu adalah mahakarya yang dapat diprediksi. Itu menggunakan mesin diesel dari jajaran Leyland dengan 6 silinder, terkenal karena daya tahan dan torsinya pada putaran rendah, ideal untuk mendaki tanjakan panjang dengan beban. Transmisi, poros, rem, semuanya dipilih dan diukur untuk menahan hukuman yang akan membuat truk yang lebih halus menangis. Tapi kejeniusan Comet ada pada filosofi desainnya. Segala sesuatu di dalamnya dapat diakses. Filter oli dan bahan bakar berada di tempat yang dapat dijangkau oleh tangan manusia. Pompa injeksi, meskipun kompleks, adalah unit yang dikenal oleh para mekanik di seluruh dunia. Sirkuit listriknya sederhana, tanpa kecanggihan yang akan rusak oleh kelembaban atau debu. Ia tidak memiliki kejahatan tersembunyi. Itu adalah truk yang transparan, yang membiarkan dirinya dipahami, dan, yang paling penting, diperbaiki dengan alat-alat dasar di bengkel pinggir jalan, di bawah naungan pohon. Itu adalah kendaraan yang sempurna untuk negara-negara di mana jaringan dealer langka, dan di mana truk yang terparkir selama berminggu-minggu karena suku cadang yang tidak mungkin ditemukan dapat menghancurkan seorang pengusaha kecil. Keberhasilannya segera dan luar biasa. Comet menjadi raja yang tak terbantahkan di jalan-jalan Kolombia, mengangkut kopi melintasi pegunungan Andes. Di Argentina, itu adalah kuda pekerja pampa, mengangkut gandum dan ternak ribuan kilometer melintasi rute yang terkadang tidak dapat dilalui. Di Peru dan Chili, versi bus antar kota, Pegaso, terkenal dengan bodi Marco Polo atau Cayo, menghubungkan desa-desa terpencil dengan ibu kota, mendapatkan ketenaran legendaris karena ketahanannya. Di Venezuela, dengan booming minyaknya, ia menjadi truk konstruksi par excellence. Di Meksiko, ia beroperasi dalam armada transportasi kargo berat, dari perbatasan Amerika Serikat hingga selatan negara itu. Anekdot daya tahan menjadi legenda urban dan kemudian menjadi sekadar fakta statistik. Tidak jarang melihat bus kota Pegaso Comet di kota-kota seperti Lima atau Caracas dengan 25-30 tahun pelayanan, telah beroperasi 7 hari seminggu, 16 jam sehari. Itu adalah kendaraan yang secara harfiah mati karena usia tua, bukan karena rusak. Mereka mendapatkan kasih sayang populer yang luar biasa. Mereka adalah tank yang semua orang tahu, yang semua orang pernah tumpangi. Proyek paling ambisius dan yang paling melambangkan tingkat ambisi yang dicapai adalah upaya produksi lokal di Venezuela. Pada pertengahan tahun 70-an, sebuah perusahaan patungan didirikan untuk memproduksi Comet di tanah Venezuela, dengan tujuan memproduksi ribuan unit per tahun untuk memasok seluruh pasar Andean dan Karibia. Itu adalah impian setiap produsen, memiliki platform industri sendiri di jantung pasar ekspor terbesarnya. Namun, impian ini bertabrakan secara brutal dengan realitas ketidakstabilan politik dan perubahan pemerintahan. Dukungan yang dijanjikan lenyap, pendanaan terputus, dan proyek setelah investasi besar-besaran ditinggalkan menghasilkan kerugian jutaan bagi ENASA. Itu adalah pukulan yang sangat keras, peringatan pertama bahwa keberhasilan komersial bisa rapuh ketika bergantung pada faktor-faktor di luar kendali para insinyur Barcelona.
Meskipun mengalami kemunduran ini, jejak sudah dibuat. Pegaso bukan lagi merek Spanyol, itu adalah merek Amerika Latin. Ia telah menaklukkan benua tanpa perlu meriam, hanya dengan kekuatan baja yang terbukti. Dan sementara kerajaannya di seberang lautan berkembang, di rumah kuda bersayap itu menjalani musim panas terpanjang dan paling keemasannya. Zaman keemasan, tahun 70-an dan dominasi semenanjung. Jika di Amerika Latin Comet adalah raja, di Spanyol pada tahun 70-an Pegaso adalah sesuatu yang lebih. Itu adalah oksigen transportasi. Pasar domestik adalah benteng absolutnya, sebuah taman berpagar yang dilindungi oleh tarif di mana persaingan asing hanya sebatas saksi mata, hampir eksotis. Pegaso memanfaatkan situasi ini bukan untuk berpuas diri, tetapi untuk memperluas dan mengkonsolidasikan dominasi yang hampir total. Jajaran produk diperluas untuk mencakup setiap kebutuhan yang dapat dibayangkan di atas roda. Untuk jarak jauh ada model seri T yang kuat, truk berat dengan mesin hingga 300 tenaga kuda. Untuk distribusi perkotaan dan regional, seri M dan S menawarkan sasis ringan dan menengah. Di sektor bus, Pegaso adalah identik dengan transportasi umum. Pegaso monotral dengan bodi struktur penopangnya menjadi bus kota standar di puluhan kota Spanyol. Pegaso Alhambra, sebuah bus antar kota dengan garis modern dan nyaman, mendominasi jalur reguler antar provinsi. Ada juga truk pemadam kebakaran, kendaraan untuk tentara, truk traktor untuk semi-trailer, dumper untuk pekerjaan konstruksi. Penyebaran ini dimungkinkan berkat sesuatu yang berhasil diciptakan oleh Pegaso, ekosistem industri nasional. Ia tidak hanya memproduksi truk, ia memproduksi mesin, gearbox, poros, kabin. Dan di sekitarnya telah tumbuh jaringan ratusan pemasok komponen, kaca, listrik, ban, tempat duduk, yang secara langsung bergantung pada pesanannya. Pegaso adalah jantung dari klaster industri yang menyediakan pekerjaan bagi puluhan ribu keluarga. Perannya melampaui komersial, itu adalah pilar strategis negara. Angka-angka berbicara. Pada puncak produksinya pada pertengahan tahun 70-an, Enasa memproduksi lebih dari 20.000 kendaraan per tahun. Pangsa pasarnya di Spanyol melebihi, dengan mudah, 70% di truk berat dan praktis 100% di bus kota. Bagi pengangkut Spanyol memilih tidaklah sulit. Pegaso berarti akses ke suku cadang di setiap desa, pengetahuan mekanik yang dibagikan oleh semua bengkel, dan nilai jual kembali yang solid. Pegaso adalah merek semua orang. Dari pengemudi truk independen yang dengan satu kendaraannya menghidupi keluarganya, hingga armada besar negara seperti Companyia Telefonica atau Renfe, semua mempercayai kuda bersayap itu. Pabrik di zona Franca Barcelona dan pabrik-pabrik lain di Madrid dan Valladolid beroperasi dengan kapasitas penuh. Dunia stabil, masa depan tampak sebagai perpanjangan linier dari masa kini. Tetapi pada Oktober tahun 1973, ribuan kilometer dari Barcelona, sebuah peristiwa geopolitik akan menyulut api yang akan mengakhiri zaman keemasan. Badai sempurna, krisis minyak dan retakan pertama. Krisis minyak tahun 1973 adalah gempa bumi yang gelombang seismiknya mencapai setiap sudut ekonomi global. Negara-negara Arab OPEC mengeluarkan embargo dan melipat gandakan harga minyak mentah menjadi 4 kali. Dalam semalam, bahan bakar, darah transportasi menjadi barang mewah. Bagi sektor transportasi jalan raya, itu adalah pukulan langsung ke jantung. Biaya operasional melonjak. Banyak pengangkut kecil bangkrut. Mereka yang bertahan menghentikan niat untuk memperbarui atau memperluas armada mereka. Permintaan truk baru yang hingga saat itu merupakan garis naik anjlok. Bagi Pegaso ini adalah awal dari akhir kepolosan. Krisis mengungkapkan dengan kekejaman bedah kelemahan strukturalnya yang mendalam. Sebagai perusahaan milik negara, tujuannya tidak murni komersial. Ia memiliki kewajiban untuk mempertahankan lapangan kerja dan produksi nasional. Ini diterjemahkan menjadi tenaga kerja yang sangat besar dengan biaya tetap yang sangat tinggi. Gaji, pensiun, pemeliharaan pabrik raksasa, dan struktur manajemen yang berat, lambat, kurang gesit untuk bereaksi terhadap perubahan pasar. Ketika masa-masa sulit tiba, Pegaso tidak dapat menyesuaikan ukurannya dengan kecepatan yang diperlukan. Mereka terus memproduksi truk dengan kecepatan yang tidak dapat diserap pasar lagi.
menumpuk stok yang tidak terjual. Angka merah muncul di akun Enasa untuk pertama kalinya secara serius dan berkelanjutan. Perusahaan yang terbiasa beroperasi di lingkungan yang terlindungi dan stabil tidak dirancang untuk penghematan atau persaingan yang sengit. Tumit Achillesnya, yang selama ini tersembunyi oleh kesuksesan, terungkap. Ketergantungan total pada pasar yang dilindungi. Ia tumbuh kuat, tetapi di rumah kaca. Ia tidak mengembangkan otot yang diperlukan, inovasi radikal, efisiensi ekstrem, pemasaran agresif, manajemen keuangan modern, untuk bertahan hidup di hutan terbuka. Raksasa itu mulai goyah. Pondasinya dari beton politik dan kebutuhan nasional, mulai retak di bawah tekanan realitas ekonomi baru. Pegaso terluka, berdarah dari luka profitabilitas. Namun ia masih kuat, masih memiliki kasih sayang sebuah negara dan sebuah kerajaan di Amerika. Namun dunia di sekitarnya mulai berubah dengan kecepatan vertigo yang tidak dapat dipersiapkan oleh baju zirah beratnya. Dinding tarif yang selama puluhan tahun melindungi kerajaannya di semenanjung Iberia mulai retak di bawah tekanan ide baru, integrasi Eropa. Dan di sisi lain tembok-tembok itu menunggu ada raksasa-raksasa baru. Raksasa seperti Mercedes-Benz, Volvo, Scania, MAN, dan Iveco yang telah bertahun-tahun berperang dagang di pasar terbuka, menyempurnakan produk, jaringan layanan, dan keuangan mereka. Mereka lebih gesit, lebih termodalisasi, dan lapar akan wilayah baru. Bagi mereka, Spanyol adalah perbatasan terakhir yang harus ditaklukkan. Deru mesin mereka yang lebih efisien dan modern sudah terdengar di kejauhan. Pertempuran untuk kelangsungan hidup kuda bersayap, pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Jatuhnya kuda bersayap. 80-an menyingsing di Spanyol dengan gemuruh baru di latar belakang, berbeda dengan mesin Pegaso. Itu adalah gemuruh derek yang mengangkat bangunan-bangunan baru, dengungan komputer di kantor-kantor baru, bisikan masa depan yang disebut Eropa. Setelah kematian Franco pada 1975 dan transisi menuju demokrasi, negara itu memulai transformasi politik dan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Salah satu landasan utamanya adalah integrasi ke dalam komunitas ekonomi Eropa, sebuah proses yang antara lain melibatkan pembongkaran hambatan tarif yang selama puluhan tahun melindungi industri nasional. Bagi Pegaso, gemuruh jauh yang terdengar dari balik pegunungan Pyrenees itu tiba-tiba berubah menjadi suara memekakkan telinga di gerbang halamannya sendiri. Era kepolosan, kenyamanan, telah berakhir. Kini dimulailah perlombaan putus asa bukan untuk kepemimpinan, melainkan untuk kelangsungan hidup semata. 80-an pencarian sekutu yang putus asa. Pembukaan pasar Spanyol bagaikan membuka gerbang bendungan. Banjir merek-merek Eropa yang haus dan siap membanjiri jalan-jalan yang selama ini menjadi wilayah Pegaso. Mercedes-Benz tiba dengan aura kualitasnya yang tak terkalahkan dan jaringan layanannya yang sempurna. Volvo dan Scania mendarat dengan reputasi ketangguhan Nordik dan kabin yang bagaikan istana dibandingkan interior Spanyol yang sederhana. MAN dan DAF menawarkan teknologi modern dan efisiensi. Dan Iveco, konsorsium Italia yang lahir dari Fiat, OM, Lancia, dan Unik, datang dengan agresi komersial yang sengit. Ini bukanlah pesaing, mereka adalah predator dari ekosistem baru bagi mereka. Mereka menawarkan apa yang pasar Spanyol, yang semakin menuntut dan terpapar hal-hal baru, mulai minta kenyamanan bagi pengemudi, mesin yang lebih efisien dalam konsumsi, perawatan yang lebih rendah, dan citra modernitas. Pegaso lemah karena kerugian yang terakumulasi setelah krisis minyak dan tercekik oleh struktur negaranya yang kaku. Tiba-tiba mendapati dirinya inferior secara teknologi, komersial, dan finansial. Reaksinya dapat dimengerti tetapi putus asa. Mencari mitra teknologi yang kuat yang akan memberikannya secara tiba-tiba apa yang butuh bertahun-tahun bagi para pesaingnya untuk mengembangkan. Demikianlah dimulailah perjalanan aliansi-aliansi yang gagal, yang tampak seperti sebuah tragikomedi. Pertama adalah International Harvester Amerika pada akhir 70-an.
Kolaborasi itu membuahkan beberapa hasil, seperti mesin V8 diesel yang akan melengkapi beberapa model. Tetapi IHA sendiri sedang dalam masalah serius di negaranya, dan aliansi itu melemah tanpa memberikan solusi struktural. Lalu datanglah penjajakan dengan MAN pada awal 80-an. Bahkan diproduksi model bersama, Pegaso 108, pada dasarnya sebuah MAN dengan kuda bersayap di grillnya. Tetapi kolaborasi itu dangkal. MAN tidak bersedia menyerahkan teknologi paling canggihnya kepada calon pesaing di pasar ekspansinya sendiri. Aliansi itu putus. Setelah itu datanglah Volkswagen, dengan gagasan untuk memasuki segmen truk berat. Dari sana muncul proyek Pegaso Volkswagen, yang tidak pernah menghasilkan produk yang meyakinkan. Akhirnya, pada pertengahan 80-an, sebuah perjanjian kolaborasi ditandatangani dengan DAF. Ini mungkin yang paling serius, dan darinya akan lahir bagian penting dari teknologi untuk truk yang akan menjadi harapan terakhir Pegaso. Tetapi, sekali lagi, itu adalah solusi parsial. Masalah mendasar dari semua aliansi ini adalah bahwa mereka adalah tambalan sementara. Pegaso tidak membutuhkan mesin atau transmisi pinjaman. Ia membutuhkan injeksi modal besar-besaran untuk modernisasi industri yang komprehensif. Ia perlu mendesain ulang seluruh jajaran produknya dari nol, membangun kabin modular baru dengan tingkat kenyamanan dan keamanan yang tinggi, mengembangkan mesin injeksi langsung modern dan turbo geometri variabel, serta mengotomatisasi pabrik-pabriknya yang kuno dan tidak produktif. Itu menelan biaya miliaran peseta yang tidak bersedia disuntikkan oleh negara, yang saat itu sedang dalam rekonstruksi industri penuh dan memiliki prioritas lain, ke dalam perusahaan yang secara kronis merugi. Setiap aliansi adalah upaya untuk menambal lubang di lambung kapal yang tenggelam di mana-mana. Sementara Pegaso bernegosiasi dan bernegosiasi ulang, para pesaingnya tidak menunggu. Mereka membangun dealer, membentuk jaringan layanan, dan satu persatu merebut pelanggan historisnya. Armada besar, perusahaan transportasi paling modern, administrasi publik yang tidak lagi harus membeli produk nasional berdasarkan dekret. Pasar Spanyol bukan lagi sebuah wilayah kekuasaan, itu adalah medan perang, dan Pegaso kalah perang di tanahnya sendiri. Tetapi di tengah kemunduran ini, di terowongan Departemen R dan D-nya, sekelompok insinyur yang setia pada semangat Ricard menyiapkan langkah terakhir yang memukau. Kilasan kejeniusan terakhir, Pegaso Troner dan kemenangan di Dakar. Pada akhir 80-an, ketika akhir sudah mulai terlihat dalam laporan ekonomi, Pegaso melakukan upaya luar biasa untuk melahirkan sebuah truk yang dapat bersaing setara dengan yang terbaik di Eropa. Sebagian besar merupakan hasil teknologi yang diperoleh dari kolaborasi dengan DAF dan dari kegigihan para insinyurnya sendiri. Pada 1987 lahirlah Pegaso Troner. Truk ini bukanlah sebuah evolusi. Itu adalah sebuah revolusi dalam katalog Pegaso. Akhirnya, inilah kendaraan modern. Troner memiliki kabin modular yang luas, dengan interior yang dapat disamakan dalam kenyamanan, AC, tempat tidur, isolasi akustik, dengan para pesaing Skandinavianya. Garis-garisnya bersudut, aerodinamis, jauh dari desain tradisional dan bulat komet. Di bawah kap mesin, ia menawarkan mesin-mesin generasi terbaru, dengan kekuatan yang meningkat hingga 400 tenaga kuda, dan transmisi sinkronisasi hingga 16 kecepatan. Itu, tanpa ragu, adalah truk paling canggih yang pernah keluar dari pabrik Enasa. Sebuah truk yang akan membuat bangga merek Eropa manapun. Itu adalah pewaris yang layak dari semangat Z102 untuk menunjukkan, melawan segala rintangan, bahwa teknik Spanyol dapat mencapai puncaknya. Dan untuk menunjukkannya kepada dunia, Pegaso beralih ke skenario yang sama yang digunakan oleh yang besar untuk memvalidasi teknologi mereka dalam kondisi paling ekstrem. Kompetisi. Sebuah tim kompetisi menyiapkan beberapa Troner untuk berpartisipasi dalam rally Dakar, uji ketahanan terberat di planet ini, di mana truk-truk menghadapi bukit pasir, bebatuan, panas ekstrem, dan ribuan kilometer penyiksaan mekanis. Dan melawan segala rintangan, pada 1992, sebuah Pegaso Troner yang dikendarai oleh tim Spanyol Perlini melintasi garis finish di Dakar sebagai pemenang mutlak dalam kategori truk.
itu adalah pencapaian monumental. Gambar-gambar Troner yang berlumuran debu dan kejayaan, dengan kuda bersayap di kap mesin tersebar ke seluruh dunia. Itu adalah kemenangan impian, konfirmasi teknis tertinggi. Namun disinilah letak paradoks tragis paling kejam dari seluruh sejarah Pegaso. Kemenangan di Dakar, momen kemuliaan olahraga tertinggi dan validasi teknik, terjadi ketika perusahaan yang memproduksinya berada dalam terapi intensif finansial, dengan ventilator buatan dari bantuan negara dan diambang privatisasi. Dunia merayakan juara, mengabaikan bahwa sang juara akan segera diusir. Troner menjadi metafora sempurna dari nasib Pegaso. Brilian secara teknis, terlambat secara komersial. Ia memasuki pasar ketika pertempuran komersial sudah hampir kalah, ketika jaringan penjualan runtuh dan ketika citra merek sudah lebih dikaitkan dengan masa lalu daripada masa depan. Para pengangkut mengagumi Troner, tetapi ketika saatnya menandatangani cek, banyak yang memilih keamanan merek dengan masa depan untuk sebuah Mercedes atau Volvo. Troner adalah mercusuar keunggulan yang menerangi, dengan cahaya yang menyilaukan, kehancuran yang akan datang. Itu adalah gemuruh terakhir dan terindah dari kuda bersayap sebelum ditunggangi oleh tuan lain. 1990, privatisasi dan perpisahan dengan kuda bersayap. Situasinya tidak dapat dipertahankan. Kerugian Enasa telah menjadi lubang hitam bagi kas publik. Pemerintah Felipe González yang tenggelam dalam kebijakan modernisasi dan penyesuaian ekonomi membuat keputusan yang sudah terlihat akan datang selama bertahun-tahun. Pegaso harus diprivatisasi. Tidak ada alternatif. Negara tidak lagi bisa dan tidak mau terus mensubsidi perusahaan yang tidak layak di pasar terbuka. Proses penjualan dimulai, dan itu adalah tontonan yang pahit, hampir memalukan, bagi kebanggaan nasional yang pernah ada. Beberapa raksasa tertarik. MAN Jerman melihat peluang untuk langsung masuk ke pasar Spanyol dengan pabriknya sendiri. Mercedes-Benz juga mengevaluasi pembelian, tertarik oleh infrastruktur produktif. Tetapi pemenang lelang adalah Iveco, divisi truk dari grup Italia Fiat. Kesepakatan ditutup pada 1990. Harga resminya adalah sekitar 60 miliar peseta. Angka yang dalam konteks transaksi sebesar ini hampir simbolis. Apa yang sebenarnya dibayar bukanlah untuk merek Pegaso. Yang dibayar adalah untuk pabrik-pabrik di Madrid, Barcelona, dan Valladolid. Untuk mesin, untuk buku pesanan, dan, yang terpenting, untuk ribuan pekerja terampil, dan untuk pangsa pasar yang, meskipun menyusut, masih signifikan. Kuda bersayap, sebagai aset komersial, bernilai sangat sedikit. Yang terjadi selanjutnya adalah penderitaan yang lambat dan metodis. Iveco bertindak dengan logika dingin sebuah multinasional. Ia tidak membutuhkan dua merek yang bersaing satu sama lain di pasar yang sama. Pada awalnya, ia mempertahankan kontinuitas tertentu. Model-model yang lebih modern, seperti Troner itu sendiri dan Van Ekus, terus diproduksi selama beberapa tahun, terkadang dengan penamaan ganda, Pegaso dan Iveco. Tetapi investasi dan pengembangan difokuskan pada model-model merek Italia. Sedikit demi sedikit, nama Pegaso menghilang dari katalog, dari iklan, dari dealer. Logo kuda bersayap dihapus dari fasad, digantikan oleh warna merah Iveco. Pada 1993, hampir tidak ada kendaraan baru yang dipasarkan dengan merek Pegaso. Pada pertengahan dekade, kesunyian itu mutlak. Merek itu telah diserap, diencerkan, dan akhirnya dimusnahkan. Pabrik-pabrik terus memproduksi, tetapi sekarang mereka memproduksi Iveco Eurocargo, Iveco Eurotech, Iveco Eurostar. Pegaso terakhir telah meluncur dari lini perakitan. Mitos itu telah menemukan akhir duniawinya dalam keputusan akuntansi perusahaan. Pembubaran numerik sebuah mitos. Kisah-kisah epik membutuhkan angka untuk memahami besarnya tragedi. Kejatuhan Pegaso bukanlah pemadaman mendadak, melainkan pendarahan lambat yang dapat diukur dalam grafik tren yang tidak dapat diubah. Pada puncaknya, pada pertengahan 70-an, Enasa merakit lebih dari 20.000 kendaraan setiap tahun dengan pangsa pasar di Spanyol yang mendekati 80% di truk berat. Itu adalah monopoli yang baik.
Masuknya ke CEE pada 1986 bertindak seperti asam pada angka-angka itu. Dalam waktu hanya 5 tahun, pada 1991, produksi telah anjlok menjadi sedikit lebih dari 5.000 unit. Pangsa pasarnya di segmen berat menguap, jatuh di bawah 30% dan kemudian di bawah 20%, dimakan oleh serbuan impor. Keuangan menceritakan kisah yang sama dalam warna merah. Kerugian akumulasi selama dekade 80-an melebihi 100 miliar peseta pada saat itu. Sebuah pendarahan konstan yang tidak dapat dan tidak ingin terus ditutup oleh negara. Pada saat privatisasi pada 1990, nilai buku perusahaan adalah negatif. Harga simbolis yang dibayarkan oleh Iveco menegaskan bahwa aset utama adalah pabrik dan pekerja, bukan merek. Untuk 1994, statistik resmi sektor tersebut tidak lagi memiliki kolom untuk Pegaso. Pangsa pasarnya tercatat sebagai 0%. Data terakhir yang paling dingin dan definitif adalah keheningan statistik. Kuda bersayap itu telah menghilang tidak hanya dari jalan raya, tetapi juga dari laporan tahunan industri, larut dalam kategori lain-lain, dan kemudian menjadi tidak ada. Angka-angka pada akhirnya menulis titik akhir yang enggan digambar oleh nostalgia. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi pada merek truk Pegaso? Jawaban mudahnya adalah mengatakan bahwa Iveco membelinya, tapi itu hanyalah hasil administratif. Jawaban yang lebih dalam adalah bahwa Pegaso mati karena perubahan zaman. Kisahnya adalah kronik tabrakan frontal antara dua dunia yang tidak dapat disatukan. Ia lahir dan tumbuh di dunia ekonomi nasional yang dilindungi, di mana negara adalah pelanggan, pelindung, dan pelindung. Ia berjaya di dunia teknik heroik, di mana seorang pria seperti Ricard bisa bermimpi tentang mobil super untuk menunjukkan nilai sebuah bangsa, dan di mana kekokohan yang dipukulkan palu adalah kebajikan tertinggi. Namun dunia berputar menuju globalisasi yang ganas, menuju ekonomi skala, di mana yang penting bukanlah kebanggaan nasional tetapi pangsa pasar global, efisiensi ekstrem, dan standarisasi platform. Berputar menuju era multinasional, yang gesit, kejam, dan dengan kekuatan finansial yang tidak terbatas. Pegaso tidak mati karena membuat truk yang buruk. Ia mati karena dunia tempat ia dirancang tidak ada lagi. Ia adalah kapal layar yang luar biasa, dibangun untuk berlayar di laut yang terkendali, yang tiba-tiba menemukan dirinya di tengah lautan yang dipenuhi kapal perang bermotor. Oleh karena itu, warisannya berlipat ganda. Di satu sisi, itu adalah kebanggaan abadi karena telah menunjukkan bahwa itu bisa dilakukan, karena telah memenangkan Dakar, karena telah membuat sebuah negara bermimpi tentang kuda bersayap baja. Di sisi lain, itu adalah pelajaran terberat, bahwa dalam industri, nostalgia bukanlah model bisnis. Bahkan terbang sangat tinggi, seseorang tidak dapat lepas dari angin sejarah, ekonomi, dan politik yang berubah. Kuda bersayap itu pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari gravitasi zaman baru. Bagimu, apa yang diwakili Pegaso? Simbol teknik dengan jiwa saat mesin memiliki nama dan sejarah, atau contoh paling jelas tentang apa yang terjadi pada mereka yang tidak beradaptasi tepat waktu dengan aturan kejam pasar global? Apakah Anda ingat pernah melihat Pegaso di jalan, mungkin di masa kecil Anda? Atau apakah Anda memiliki anekdot keluarga atau pekerjaan dengan truk-truk ini? Apakah ayah atau kakek Anda mengendarai salah satunya? Ceritakan kepada kami di komentar.